Alexander Hislop adalah seorang pendeta Skotlandia yang hidup di abad ke-19. Ia adalah seorang tokoh yang kontroversial dan penuh teka-teki, yang pandangannya telah memicu perdebatan panjang. Ia dikenal karena bukunya yang berjudul The Two Babylons, yang diterbitkan pada tahun 1893. Buku ini menjadi sangat terkenal dan kontroversial. Di dalam buku ini, Hislop membuat klaim yang berani dan mengejutkan. Ia menyatakan bahwa banyak elemen dalam Gereja Katolik Roma sebenarnya berasal dari praktik pagan kuno. Ia berpendapat bahwa banyak simbol dan praktik Gereja Katolik Roma memiliki asal-usul pagan, yang menurutnya telah disamarkan dan diadopsi oleh gereja. Hislop melacak asal-usul yang dianggapnya berasal dari Babilonia kuno, sebuah peradaban yang dikenal dengan berbagai ritual dan kepercayaan pagan. Ia secara khusus menunjuk pada figur Ninus dan Nimrod, dua tokoh yang menurutnya memainkan peran penting dalam penyebaran penyembahan berhala. Hislop mengklaim bahwa figur-figur ini mendirikan sistem penyembahan berhala yang kompleks dan berpengaruh. Sistem ini, menurutnya, kemudian diadopsi dan disamarkan oleh Gereja Katolik, yang mengintegrasikan elemen-elemen pagan ke dalam ritual dan simbol mereka. Klaim Hislop telah memengaruhi beberapa kelompok Protestan yang menggunakan argumennya untuk mengkritik Gereja Katolik. Namun, klaim-klaim tersebut telah ditolak secara luas oleh para ahli, yang menyoroti kurangnya bukti dan metodologi yang dipertanyakan. Esai ini akan mengkaji kurangnya bukti untuk klaim Hislop, serta meneliti bagaimana pandangannya telah mempengaruhi diskursus teologis. Kita akan menjelajahi kelemahan dalam metodologinya dan menyoroti bias anti-Katolik yang tersirat dalam karyanya, serta dampak jangka panjang dari klaim-klaim tersebut dalam sejarah agama. Argumen utama Hislop bergantung pada dugaan hubungan antara tokoh-tokoh Alkininus dan Nimrod dengan asal-usul paganisme. Ia berpendapat bahwa Ninus, seorang raja Asyur yang legendaris, dan Nimrod, seorang pemburu perkasa yang disebutkan dalam kitab Kejadian, adalah figur yang sama. Menurut Hislop, figur inilah yang mendirikan misteri Babilonia, sebuah sistem penyembahan berhala dan pagan yang menyebar ke seluruh dunia kuno. Hislop kemudian mencoba menghubungkan sistem Babilonia kuno ini dengan praktik-praktik Gereja Katolik Roma, mengklaim bahwa keduanya pada dasarnya sama, hanya disamarkan di bawah kedok Kristen. Namun hubungan ini sangat lemah dan sangat bergantung pada spekulasi dan interpretasi yang salah terhadap sumber-sumber sejarah dan Alkitab. Diterbitkan pada tahun 1893, The Two Babylons menjadi landasan warisan Hislop. Buku ini segera menarik perhatian karena isinya yang kontroversial dan berani. Dalam karya ini, ia memaparkan argumennya secara rinci, mencoba menarik hubungan antara agama Babilonia kuno dan Katolik Roma. Hislop berusaha menunjukkan bahwa banyak praktik dan simbol dalam Katolik Roma memiliki akar dalam penyembahan berhala Babilonia. Buku Hislop mendapat daya tarik di kalangan tertentu di lingkaran Protestan, terutama mereka yang memiliki kecenderungan anti-Katolik. Mereka melihat karya ini sebagai bukti yang mendukung pandangan mereka tentang korupsi dalam Gereja Katolik. Karyanya memberi mereka persenjataan sejarah dan teologis untuk prasangka mereka yang sudah ada. Buku ini sering digunakan dalam debat dan diskusi teologis untuk memperkuat argumen anti-Katolik. Namun, The Two Babylons menuai kritik luas dari para ahli dan sejarawan. Banyak yang merasa bahwa Hislop terlalu jauh dalam interpretasinya dan tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaimnya. Mereka menunjukkan banyak kesalahan faktual, interpretasi yang salah terhadap teks-teks kuno, dan kurangnya bukti pendukung untuk klaimnya. Kritik ini datang dari berbagai kalangan, termasuk sejarawan, teolog, dan akademisi. Terlepas dari kritik tersebut, buku ini terus beredar dan pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga kini di kalangan tertentu. The Two Babylons tetap menjadi bacaan penting bagi mereka yang tertarik pada sejarah agama dan kontroversi teologis. Salah satu kelemahan paling mencolok dalam karya Hislop adalah kurangnya bukti sejarah dan arkeologi untuk mendukung klaimnya. Hubungan yang ia buat antara praktik-praktik Babilonia kuno dan Katolik Roma sebagian besar didasarkan pada kesamaan yang dangkal dan dugaan, bukan bukti konkret. Misalnya, Hislop menunjuk pada penggunaan patung dalam ibadah Babilonia dan Katolik sebagai bukti adanya hubungan. Namun, ia gagal mempertimbangkan bahwa penggunaan patung dan gambar dalam praktik keagamaan
adalah fenomena luas yang ditemukan di berbagai budaya dan periode waktu. Mengaitkan praktik ini semata-mata dengan pengaruh Babilonia dan kemudian menghubungkannya dengan Katolik adalah penyederhanaan yang berlebihan dari isu yang kompleks. Jaring-jaring spekulasi, penyalahgunaan mitologi dan etimologi oleh Hislop. Metodologi Hislop semakin dilemahkan oleh ketergantungannya pada spekulasi dan penggunaan mitologi dan etimologi yang seringkali menyesatkan. Hislop seringkali mengabaikan konteks budaya dan sejarah dari mitos-mitos tersebut, yang menyebabkan interpretasi yang salah. Ia sering menganggap mitos dan legenda kuno apa adanya, menafsirkannya sebagai catatan sejarah literal, bukan narasi simbolis. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman yang mendalam tentang makna sebenarnya dari cerita tersebut. Penafsiran literal ini memungkinkannya untuk menarik hubungan di mana tidak ada, memaksakan bukti agar sesuai dengan gagasannya yang sudah ada sebelumnya. Hislop seringkali mengabaikan bukti yang bertentangan dengan teorinya yang semakin memperlemah validitas penelitiannya. Penggunaan etimologi oleh Hislop, studi tentang asal-usul kata, sama bermasalahnya. Ia seringkali mengabaikan konteks linguistik yang lebih luas dan sejarah perkembangan bahasa. Ia sering menarik hubungan antara kata-kata berdasarkan kesamaan yang dangkal dalam ejaan atau pengucapan, mengabaikan perkembangan dan evolusi bahasa yang sebenarnya secara historis. Hal ini menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat dan menyesatkan. Metode ini membuatnya membuat hubungan yang tidak akurat dan menyesatkan antara istilah Babilonia dan praktik Katolik. Kesalahan ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan kritis dan kontekstual dalam studi mitologi dan etimologi. Sentimen anti-Katolik, kekuatan pendorong di balik klaim Hislop. Penting untuk mengakui peran sentimen anti-Katolik dalam membentuk karya Hislop. Menulis pada masa ketegangan agama yang signifikan, pandangan Hislop niscaya dipengaruhi oleh prasangka yang berlaku di masanya. Tujuan utama Hislop bukanlah untuk menyajikan analisis sejarah yang objektif, melainkan untuk mengungkap apa yang ia anggap sebagai akar pagan dari Gereja Katolik. Agenda ini terlihat jelas di seluruh karyanya dan mewarnai interpretasinya terhadap data sejarah dan teologis. Memahami konteks sejarah di mana Hislop menulis sangat penting untuk mengevaluasi klaimnya secara kritis dan mengenali bias yang mungkin memengaruhi kesimpulannya. Salib, sebuah simbol yang diubah oleh teologi Kristen. Untuk menggambarkan bagaimana simbol-simbol Kristen telah mengambil makna baru yang berbeda dari potensi asal-usul pagan mereka, mari kita periksa salib. Sementara Hislop berpendapat bahwa salib adalah simbol pagan sebelum agama Kristen, maknanya diubah secara radikal oleh pemahaman Kristen tentang penyaliban dan kebangkitan Yesus. Di dunia kuno, salib sering dikaitkan dengan kematian, penyiksaan, dan penghinaan. Namun, bagi orang Kristen, itu menjadi simbol harapan penebusan dan pengorbanan cinta tertinggi. Salib yang dulunya merupakan simbol kekalahan menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian melalui Kristus. Ekaristi dari tangga perjamuan kudus. Contoh lain adalah Ekaristi, sakramen perjamuan kudus Kristen. Hislop mencoba menghubungkan praktik ini dengan regan kuno yang melibatkan santapan kurban. Namun Ekaristi dalam teologi Kristen memiliki makna yang sangat berbeda. Itu tidak dilihat sebagai pengorbanan untuk menenangkan dewa-dewa yang marah, tetapi sebagai peringatan akan perjamuan terakhir Yesus dan partisipasi dalam tubuh dan darahnya yang dipersembahkan untuk pengampunan dosa. Unsur-unsur roti dan anggur, meskipun berpotensi memiliki kesamaan simbolis dengan praktik pagan, dijiwai dengan makna baru dalam konteks kepercayaan dan praktik Kristen. Ibadah hari Minggu menafsirkan kembali hari istirahat. Hislop juga mengklaim bahwa ibadah hari Minggu memiliki asal-usul pagan, menunjuk pada pemujaan dewa matahari di beberapa budaya kuno. Namun, praktik Kristen tentang ibadah hari Minggu berakar pada keyakinan akan kebangkitan Yesus pada hari pertama dalam seminggu. Itu menjadi hari perayaan dan peringatan akan kemenangan Kristus atas kematian. Sementara konsep hari istirahat yang ditentukan mungkin setelah ada dalam Bunlakein, agama Kristen mengubah maknanya, berfokus pada kebangkitan dan hidup baru dalam Kristus. Kesimpulan, merangkul makna sejati dari simbol-simbol Kristen.
Sementara simbol dan praktik tertentu dalam agama Kristen mungkin memiliki kemiripan yang dangkal dengan yang ditemukan dalam budaya dan agama lain, penting untuk menyadari bahwa makna dan signifikansi yang dikaitkan dengan simbol-simbol ini telah diubah oleh teologi dan tradisi Kristen. Klaim Hislop, meskipun menarik di permukaan, pada akhirnya runtuh di bawah pengawasan karena kurangnya bukti, metodologi yang cacat, dan bias anti-Katolik yang jelas. Penting untuk mendekati klaim semacam itu dengan mata kritis, mengandalkan keilmuan yang kuat dan pemahaman yang bernuansa tentang sejarah dan agama.